gue merasa ada satu momen di mana udah addicted gue tuh. Gue kalau nggak ngasih tahu orang, jadi kalau gue tadinya 22 sekarang jadi 200 tuh ada kayak semacam Coach kasih solusi. Coach Rene dari Renat Fuad. Ini lagi rame nih. Gue hadirin Renat Fuad ini kan artinya sesuatu yang besar akan kita hadapin karena beliau pakar psikologis nasional kan. Benar banget. Gue sendiri gak ngerti kenapa gue ada di sini gitu. Gak, gini, tapi gue diminta sama mentor kita ini. Oh iya dong. Renat, lo mesti duduk di sini, jadi gue duduk. Gue bingung sampai sekarang gue mau ngomong. Waktu itu kan lo pernah bahas ya sedikit banyak kayak misalnya orang kecanduan sosial media. Iya kan? Di monolog lu pernah kan? Iya, depression, anxiety karena sosial media. Iya, yang waktu itu kan rame. Nah, kenapa? Karena coba deh lu bisa nanti share ya kenapa orang bisa begini, begitu dan seterusnya. Butuh Coach Rene juga. Terutama kita berangkat dari berita yang lagi viral. Lihat yang kiri deh. Nah itu. Terpengaruh TikTok, 50 siswa SMP di Bengkulu lukai tangan sendiri. Ngayat nih. Lagi rame katanya orang-orang yang sad boy. Kenapa? Gini, kalau gue lihat ya, gue gak tahu, mudah-mudahan sih gue salah ya. Gara-gara fenomenal orang-orang sad boy dinaikin ke media sosial. Sad boy itu apa? Gue sebut saja lah Fajar kemarin. Fajar sad boy. Orang-orang galau dikasih panggung. Gue gak menyalahkan Fajarnya, tapi fenomenal itu kan akhirnya ketarik. Dan fenomena ini bukan baru, Der. Ingat zaman emo dulu gak? Yang orang-orang pada pakai rambut. Emo tuh adalah, kita ada gap banget. Jadi dulu ada satu tren. Dulu ada satu tren, Coach. Tolong dikasih tahu gitu. Ada satu tren, Coach. Umur gue tuh udah 50, man. Iya, ada satu tren dulu lifestyle emo di mana mereka ada musik emo dan lain-lain. Dengan lifestyle-nya mereka tuh yang pakai rambutnya di poni lempar apa segini My Chemical Romance. Kayak gitu-gitu. Dan mereka kan lagu-lagunya menggambarkan kesakitan internal pain mereka yang diputusin, di screaming dan keluar segala macam. Dan salah satu lifestyle mereka salah satunya nyayat diri juga. Jadi dari internal painnya mereka ngelakuin self harm gitu. Iya, nah kayak gitu lagi tren. Soalnya gini ya, maaf ya. Self harm. Iya, jadi orang-orang yang sad boy itu dikasih panggung zaman sekarang. Definisin gue masih belum nangkap sad boy itu apa? Misalnya gini, sad as in sedih. Ya, misalnya contoh. Sad boy. Iya, sad boy. Okay. Misalnya contoh dia galau. Lu kenapa galau? Dia nangis di kamera, dia sedih, dia butuh bantuan. Diangkat di media-media di Indonesia, TV. Akhirnya lu kenapa putus cinta? Nanti diketawain. Nanti dia ada lagi yang ngehang otaknya, kabel merahnya kena gitu kan, gua lagi sedih banget ini. Dia kasih panggung. Gua nggak tahu ya ini imbasnya apa enggak, tapi nyatanya setelah fenomenal itu bener call to actionnya ke sini nih. Nah, yang lagi rame, iya tuh di TikTok miris akibat konten TikTok. Oh naik ya datanya 2 lagi. 52 siswa SMP di Bengkulu kompak lukai tangan. Kita play aja coba. Salah satu SMP di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Sebanyak 52 pelajar kompak melakukan tindakan nekat melukai lengan sendiri. Puluhan siswa itu tidak menggunakan benda tajam dalam menggores lengan. Terus? Hal itu mereka lakukan lantaran terpengaruh dari media sosial serta ingin mengikuti tren di media sosial melalui platform TikTok. Perbuatan yang tidak patut ditiru ini dilakukan puluhan siswa lantaran mereka ingin mencari jati diri. Stop. Ini rame ya. Gue ada 2 pengen yang gue bahas nih, Coach. Yang pertama adalah kasus yang cewek dia lagi video call sama temennya, iseng bikin konten lucu-lucuan, niatnya mau bercandain bunuh diri. Naik ke atas bangku, talinya udah disiapkan, leher dimasukkan, kepleset. Dan ini yang di UI itu ya, yang gue lupa deh kampusnya, meninggal. Serius demi konten. Satu, dan yang kedua, kalau gue sikapi seperti ini di sosial media kan karena memang gue dalamin sosial media juga ya. Nah ini tuh gampang banget orang jadi terpengaruh. Bikin itu, trennya itu gitu kan. Nah karena dibuat algoritma teknis bentar ya di sosial media ya. Algoritma di sosial media ini mau TikTok, Instagram gitu ya, yang memang gue dapetin mudah-mudahan belum berubah gitu ya peraturannya biar enak kita kasusnya dibahas. Followers kita 100.000, dia akan ngirimkan 10% dulu ke followers kita. Ini algoritmanya. Iya, algoritmanya. Jadi misalnya dikirim dulu ke 10.000 orang dulu. Misalnya 100.000 nih, 10.000 orang dulu. 10.000-nya firm, oke, dia baru akan sebar lagi ke 10% berikutnya dan seterusnya.
Nah, kalau memang ternyata itu nggak berhasil, mereka akan evaluasi tuh konten kreator. Kayaknya nih nggak works nih, gue bikin lagi, lebih gila lagi, grab attention lebih dahsyat lagi, ya kan? Oke, berhasil, oke, happy. Kan disikatnya kan di neuroscience tuh disikat hormon di alam bawah sadar ya, ada dopamin, endorfin dan seterusnya. Makanya dikasih fitur tuh untuk pemanis yang tambahannya, like, comment, share, save. Ketika banyak ini, wah lebih dahsyat lagi. Nah, jadi efeknya kayak begini nih. Tuh, konten TikTok. Nah, yang berikutnya dari sisi sosial media lagi, ternyata pas gue dalamin di TikTok itu, gue ngambil dari sisi positif TikTok ya. Dia punya campaign trend, bro. Jadi di TikTok ini kenapa banyak konten kreator belakangan ini ada titipan kayak semacam KOL atau Key Opinion Leader dari pihak TikToknya maupun dari brand tertentu naikin hashtag, gue lupa namanya apa, tapi intinya ayo konten yang baik lah, kasarnya begitu. Makanya rata-rata banyak konten kreator dia open mic, abis itu nanti tips and trick, ujung-ujungnya call to action ke udahlah udah nggak zaman lagi nih konten-konten sayat-sayat. Jadi sekarang TikTok tuh sebenarnya bagus ya. Gue lagi ambil dari sisi platformnya memang betul-betul positif ya. Tapi kreatornya ini yang bermasalah. Jadi TikTok tuh kadang beda sama Instagram. Gue nggak fokusin main di TikTok, tapi jadi gue nggak di-endorse sama TikTok. Jadi bukan berarti gue bela TikTok ya. Tapi TikTok ini ternyata peduli sama kreator-kreator yang dibina sama dia. Ujung-ujungnya dibayar. Konten kreator dibayar untuk bikin kayak semacam PSA, iklan layanan masyarakat. Tuh TikTok tuh. Jadi konten kreator konten, ujung-ujungnya misalnya lagi bercanda-bercandaan gantung diri. Nanti dipraktekin tuh sama dia tuh. Pas mau gantung, masih zaman kita konten bikin cepat viral, bla 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 bla. Ayolah konten yang baik. Tapi ada. Ya, ada. Enggak, itu bebas. Itu bebas dimainkan sama kreator-kreator ya. Tapi maksud gue gini, sebenarnya TikTok tuh tahu ini kasusnya secara masif. Nah, namun cara mencegahnya si TikTok per area di regional itu ngegandeng konten kreator untuk campaign ayo konten yang baik gitu loh. Ya meskipun jadi kecolongan juga, yang salah ya mungkin TikToknya lagi sih sebenarnya. Nah, ini makanya kita mau bahas sih. Oke. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue sih itu kan dari sosial media itu ya. Yang lebih parah lagi tuh impact terhadap depresi, anxiety sama stresnya itu, coach. Ya itu. Ya kan, yang mungkin kita nih bisa datengin coach Rene kesini kan untuk ngebahas hal-hal yang seperti ini nih. Cuma menginfluence juga sih kayak gini-gini kan. Influence jelas karena gini, di sosial media ini gue bilang ada 4 hal sih dari yang gue lihat. Dia pertama yang bikin orang depresi, stres dan anxiety itu yang pertama mereka hanya melihat highlight dari kehidupan seseorang yang mereka tampilkan tanpa melihat behind the scene-nya. Oke. Terus parahnya lagi, orang-orang yang mengkonsumsi itu membandingkan behind the scene mereka dengan highlightnya orang lain. Jadi misalnya nih, gue ngeliat temen gue lagi posting dia lagi di pantai, mungkin aja late post atau mungkin post saat itu juga. Terus dia ngeliat dirinya, kok dia liburan sih enak banget. Sedangkan gue di rumah kayak gini-gini aja, gue nggak punya duit buat liburan dan lain-lain. Di situ dia merasakan. Ya, kena kan iya, jadi depresi dan lainnya segala macam. Atau dia sebenarnya kita lihat juga kayak tadi nih, looking for attention, karena attention itu kan ada namanya lo tau economy of attention. Media kita kan cari ekonomi dari apa, dari attention orang kan, ya kan. Nah, sosial media kan juga mereka mau jadi famous dan lain-lain itu jadi sebagai social currency-nya mereka. Jadi semakin banyak attention datang ke mereka ya mereka semakin dikenal dan mereka semakin fame dan lain-lain segala macam sebagainya. Terus yang ketiga, FOMO. Orang-orang yang fear of missing out, lagi ada tren sesuatu ternyata jadi rame, gue harus ikutan. Akhirnya sifat FOMO ini yang bikin mereka jadi ikut-ikutan. Nah, yang keempat yang paling bahaya lagi sosial media yang gue lihat tuh social harassment-nya. Social harassment yang ada di dalam sosial media. Kira-kira ada 4 topik ini yang mau gue lempar ke Coach Rene. Iya itu, biarin aja Coach Rene jelasin. Kan kita kan cuma ngangkat masalah kan? Ya silakan Coach. Jadi bagaimana Coach dari 4 hal tersebut Coach lo pandang? Nggak ada harapan sih. Gue ngapain saya ngundang Anda? Gue kan gini. Jadi pada saat lu tadi ngobrol, gue tadi coba cek apa nama rumah sakit jiwa pertama di dunia. Jadi rumah sakit yang ditujukan untuk merawat orang yang punya gangguan kejiwaan. Lo tau nggak namanya? Apa? Tempatnya di nggak jauh dari London. Nanti gue bisa kirimin ya supaya bisa ditampilkan ya. Bethlehem Hospital for the Severely Distracted. Itu namanya. Jadi sekitar tahun 18 sekian. Lo ngebayang nggak? Jadi kala itu ahli-ahli kala itu sudah menemukan bahwa saat lo punya kesulitan,
untuk memfokuskan pada hal-hal yang perlu lo fokuskan, dan justru lo membiarkan diri lo terdistract pada hal yang lo nggak perlukan, itu tanda lo punya penyakit kejiwaan. Oke. Bahasa Arabnya kan lo ada keturunan gitu ya. Distract itu kan laik, ya laik. Coba kita Dan itu konfirmasi, betul ya? Dari kata dasar lahu. Lahu tuh salah satu yang memang dimunculkan untuk di sekeliling lo. Ya kalau maksud gue gini, kalau lo hobinya tuh ngelihat berita kriminal, ini sebelum era gadget deh ya. Hobi lo tuh ngelihat kabar kriminal aja. Oke. Gue punya keyakinan lo akan merasa dunia sekitar lo tuh lebih penuh kriminalitas. Oke. Betul nggak? Kalau lo fokus kepada satu hal yang misalnya makanan aja, kehidupan lo tuh isinya adalah makanan. Yeah. Jadi your reality is not the actual reality yang terjadi di sekeliling lo. Realitas lo tuh bukan yang terjadi di sekeliling lo, tapi cara pandang lo akan reality itu. Nah, isunya saat ini reality kita di-shape oleh ini. Syekh Hamzah Yusuf dari Zaituna College, dia juga seorang neuroscience, pernah mengatakan apa yang lo simak, lo tonton selama 24 jam saat ini, selama 24 jam dibandingkan dengan apa yang lo simak, lo tonton seumur hidup lo sebelum era TV, sebelum era gadget, itu jauh lebih banyak saat sekarang 24 jam. Gue kasih ilustrasinya ya. Karena sumbernya banyak banget. Iya. Dulu itu kan lo mau nonton mungkin sebulan sekali karena film tidak diproduksi sebanyak itu. Lo nontonnya di bioskop, betul nggak? Jadi gambar, moving pictures, segala macam itu lo jarang sekali ngelihat itu. Tapi sekarang lo pengen, lo tinggal lihat YouTube, terus lo alih lagi ke Instagram, lo alih lagi ke TikTok. Dan konten creatornya bertambah banyak. Konten creator kan dari dulu sebenarnya ada, cuman kalau dulu ada mekanisme kurasi yang sehat. Gimana buku lo bisa penulis itu kan content creator, iya nggak? Artis itu kan semuanya content creator, cuman ada seleksi sebelum content creator itu mendapatkan panggung yang besar. Nggak bisa ujuk-ujuk lo langsung dapat panggung besar sebelum lo melalui due process bahasanya. Nah kalau sekarang alat ini memungkinkan lo untuk disimak siapapun, kuratorialnya itu nggak ada. Jadi lo kebayang nggak, otak kita ini masih sama, capacity-nya masih sama, dan sangat mumpuni. Cuma distraction-nya itu tidak pernah sedahsyat ini saat ini. Lo kebayang gak nanti kan yang lagi dibikin sama si Zuckerberg yang ya qadarullah sekarang lagi babak belur gitu ya, metaverse itu kan gini bro. Ngebayang gak? So you ignore what's going on around you, and you become focus ini. Kalau lo pernah lihat film yang Ready Player One, lihat ya, orang udah males menahin keadaan sekitar. Ya udah, gue munculin reality baru gue deh di sini. So this is the thing. Kendali atas reality lo tuh ada di lo atau di setan-setan gepeng ini. Distraksinya berarti banyak banget tuh sekarang ya? Bukan banyak banget, sangat dominan, dan memang orang-orang terbaik. Salah satu ahli yang dibayar paling mahal di dunia itu namanya habit forming. Ya, habit forming experts. Jadi mereka dulu itu dipekerjakan di perusahaan advertising, dipekerjakan di perusahaan fast moving consumer goods. Tapi sekarang ditarik semua ke perusahaan digital. Ya, contoh kayak misalnya kalau dulu e-commerce, kenapa kok buy now itu sebutannya buy now? Ya, kenapa tombolnya mesti warnanya kalau di Indonesia itu kalau nggak salah lebih ke merah-merah, tapi kalau di Amerika Serikat warnanya lebih ke hijau, ya kan? Kalau di Eropa beda lagi. Kenapa kalau di Indonesia tuh di kanan atas? Iya, makanya ada job description UI UX, exactly, ya kan? Dan itu yang ngedrive itu di belakangnya adalah ahli-ahli habit forming. UI UX kan yang mengeksekusi, ya kan? Tapi dia tahu nih mata orang Indonesia lebih banyak ke kanan atau ke kiri, dilihat mana. Ini dikumpulkan di satu tempat untuk supaya lo hooked. Makanya yang namanya TikTok, Instagram itu hooked. Dan gue ngerasa banget, gue kan era Facebook gue ngalamin, Friendster gue ngalamin, ya kan? Dulu pernah denger ICQ nggak lo? Nggak pernah ya? Live Connector. Path lu pernah denger nggak? Pernah lah. Ya? Pernah pakai juga ya? Cuma 500 doang kan? Kan terus arrive in ini. Dan menariknya tuh gini, satu hal gue merasa ada satu momen
dimana udah addicted gue tuh. Gue kalau nggak ngasih tahu orang gue lagi baca apa, gue lagi ngeliat apa, mungkin gue nggak baca, tapi gue butuh mempersepsikan gue lagi baca. Gue butuh mempersepsikan bahwa ada satu hal yang opini gue harus diketahui orang. Itu yang gue bilang highlight coach tadi. Highlight ya. Highlight. Jadi gue ngerasa itu ngedrive gue. Dan yang gue tunggu ya tadi yang lo bilang juga kan, likes-nya kok cuman segini ya, Dopamin creator. comments-nya. Jadi kalau gue tadinya 22 sekarang jadi 200 tuh ada kayak semacam wuh, terus turun lagi nih. Wow. Dopamin coach. Itu Ya emang diciptain seperti itu. Segini wow. Oh. Memang Gitu gitu. paham ya? Memang gitu. Dan akhirnya obatnya kalau buat gue disconnect. Dan ada nggak coach kesempatan di mana lo lagi posting sesuatu, like sedikit atau share-nya dikit segala macam, lo take down lagi? Ada. Dan ini memang Karena apa? Karena nggak create dopamin, Iya. jadi lo stres. gimana sih kok begini sih? Oh ini salah nih, mestinya gue angle-nya lebih begini. Gue Exactly, mesti akhirnya lebih lo ekstrim. iya, gila. Dan gini, yang bantu gue istri gue sih, bahwa dia yang menjelaskan ke gue, lo ketagihan tanpa lo sadarin. Gue nggak bilang enggak, I control this is to spread goodness. Ya enggak, ini alat kebaikan, masih ngeyel gitu ya. Dan Masih lebih genit, jauh, masih genit. dan lebih jauhnya lagi coach. Tapi Kalau kan yang kerasa dia, iya kan, istri gue ngerasain kan, dan kualitas hubungan gue sama dia juga jadi sangat buruk. Kenapa? Karena gue lebih busy di sini gitu. So keputusannya adalah saat itu, the followership dan segala macam. Akhirnya gue pilih untuk di sini nggak ada Twitter, di sini nggak ada IG di handphone gue. Terus yang mainin Etran SSS siapa di Twitter? Istri gue. Masih? Jadi gue kalau perasa gue butuh nulis, gue tulis, terus anak gue yang bikin grafisnya. Kalau yang dulu siapa? Gue sendiri semua. Oh iya. Sekarang gue nggak ada, jadi gue cuman di sini WhatsApp aja untuk komunikasi dan kebutuhan untuk, lo tahu kan tiap hari kita 2000 kali loh begini. Bush. data coach. Nah, By data. By data. Gini, Gue 3.000 kali. rata-rata 2000. Berarti ada yang 6.000, ada yang 1.000 gitu kan. Kayaknya gitu. Kok bisa-bisa lu 3.000 kali ngeliat tapi message orang gak lu balas-balas sih? Kan lu ngeliat handphone mulu. Oke lanjut deh. Jadi emang maksud gue gini, ini perkara pelik yang kalau yang namanya rokok sangat diregulasi, ini nggak ada regulasinya. Dan let's be honest lah ya. Menurut lo konten TikTok di negara penciptanya itu sama nggak sih dengan di Amerika dan di Indonesia? Maksud gue gini, let's not be naif. Kita jangan naif ya. Emang ada yang kapitalistik, ada duitnya, ada ekonominya. Tapi let's think bigger. Cara paling gampang untuk mengendalikan satu kelompok orang adalah saat mereka distracted. Betul nggak? Because when they're distracted, they don't know what's going on. Oh iya. Mereka diarahkan untuk ke hal-hal yang remeh-temeh, tapi mereka melupakan hal yang penting. Nah, ini contohnya tadi. Betul nggak? Iya kan? Dan kalau coba lo teliti deh, gue sempat waktu itu dikasih tahu sama kawan gue hasilnya di, kalau nggak salah Wall Street Journal punya episode tentang investigasi. TikTok di China itu isinya adalah lebih ke patriotisme. Nah contoh misalnya di Cina, dia akan tampilkan algoritmanya itu orang-orang yang Patriotik. misalnya anak kecil lagi ngebantuin umur 3 tahun masak. Atau Ibunya bawa anak bayi naik motor masuk sawah militernya, hutan. gitu ya, tentang Perjuangan, bagaimana kan? perjuangan bela negara. Sementara kalau yang di Indonesia, gue nggak tahu sih, gue nggak ada TikTok dan gue nggak pernah main TikTok. Tapi kalau dari yang gue simak itu yang nggak penting sama sekali. Yang gimana? Yang ini bukan contohnya. Joget-jogetan. Yang Gua contohnya nggak tahu. begitu bukan? Ada tuh rata-rata. Gitu ya. Coba lagi deh. Enggak, gue mau lagi. Gue nyontoin, gue mau. Lo ngulang-ngulang mulu, yang penting gue ngayun-ngayun. Di gua gak keluar kayak gitu Der. Lu sering ngeliat kayak gitu, sering stop di yang kayak gitu ya? Kan banyak yang dibahasnya begitu. Kalau gua keluarnya sih yang biasanya tentang sejarah-sejarah. Coba lihat, coba sini. Oh berani. Coba lihat. Berani gue. Coba lihat. Silakan. Jadi emang menurut gue preferensi pribadi lo ada, tapi secara umum Oh, iya. Jangan deh. Itu ada baru muncul. Master Chef. Coba next. Master Chef. Coba Tuh, swipe. next. Swipe lagi. Apaan? Coba. Ini relate. Nah kan baru Nggak dia ngomongin. tahu. Langsung di swipe. Langsung di swipe. Langsung di swipe. Itu gua gak tahu. Lo nantangin sih. Nggak tahu tuh. Bahaya banget. Champions League bola. Tuh. Ya masih ntar ada Tuh, lagi. ini sekarang hack-hack gitu. Building. Enggak, Oh, ini Indonesian Idol. Enggak gini bro. Tuh, bola. Gue sebagai Tuh. pengamat sosial media,
Iya ya enggak bener-bener. Ini dikat aja. Enggak dong. Enggak gini. Justru ini gue mau belain lo. Gue sebagai pengamat sosial media gini. Sekarang tuh udah zamannya enggak, gue enggak bilang 100% ya. Udah enggak lagi tuh melulu sesuai dengan jejak rekam kita sukanya apa. Oh enggak. Iya, karena mereka akan terkungkung di situ. Gue enggak bilang ini perubahannya secara random juga enggak. Iya masih ada, jujur masih ada. Apa yang kita sukain masih ditempel sama dia. Ya kan, tapi kan emang dicekokin gitu. cekokin. Sekarang Iya itu apa yang kita suka. Cuma saat- kita dikasih yang lain buat apa? Buat orang tuh jadinya nggak kacamata kuda. Boleh juga tuh yang ini ngelebar marketnya. Karena Tapi dia kan bahkan- evaluatif kan. bahkan melebar ke yang ini masih dalam konteks mengkaca muda, Kacamata kuda. mengkacamata kudakan lo Iya. supaya fokus kepada hal-hal yang nggak esensial sih sebenarnya. Bener nggak? Dan ini I know you'll hate me for this, kawan-kawan juga yang mendengar ini ya. Gue nanya secara jujur, lo tuh mengendalikan gadget ini atau gadget ini mengendalikan lo? Ya. Let's be honest, yang ngelihat 2000 kali itu bentuk pengendalian diri atau bentuk you can't help it. Lu udah nggak bisa, lu udah otomatis. Lah wong lu udah setengah jalan aja kalau handphone lu ketinggalan lu balik kok. Tapi kalau dompet lu ketinggalan, it's fine. Betul kan? Karena semua si dompet kita udah ada di handphone. True. Tapi di sisi lain juga menunjukkan attachment. Attachment itu kan kemelekatan. Kemelekatan itu kan kepada apapun yang tergantung lu melekatnya sama apa. Kalau lu memilih untuk melekat pada ya berita kriminalitas atau yang joget-jogetan gitu kan, ya itulah hidup lo. Dan jangan heran kemudian lo mengambil keputusan-keputusan yang nggak berkualitas tentang hidup lo, tentang bagaimana melihat sekitar. Kan masih ingat kan kita ngobrol sama Pak Sudirman Said belum lama ini, ya kan? Kan bagaimana kelumrahan itu bergeser karena social normnya bergeser, bahwa nothing wrong kok. Emang kita nggak boleh menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan gue bisa beli Hermes yang harganya 300 juta. Jadi nggak ada lagi kewajaran, standar kewajaran tuh udah bergeser. Nah sekarang lagi digeser lagi bahwa ternyata duit lo haram ya, gitu. Ternyata duit lo nggak benar-benar halal ya. Ini kalau lihat dari sini peran setan tuh luar biasa ya. Udah tunjukin aja lo lagi di sini, nggak apa-apa kok. Ini buat lo pitching, buat lo naikin kapabilitas dan kredibilitas lo. Begitu udah dinaikin, diposting, dibongkar semuanya. Tuh kan ketahuan. Dan akhirnya kita juga marah-marah, dimana-mana. maki-maki. Emang apa sih yang kita lakukan dengan kita komentar ini buruk sekali gitu, ini jelek banget, dasar, titik. Itu kan kita udah dilatih untuk let's just do it, man. Apapun yang lo rasain, just do it. Coba kita itu ajaran siapa? Coba kita ke Renat. Renat ini kan bisa dibilang lu jarang posting sosial media. Jarang. Artinya lu ngambil dari kubu yang mana nih? Yang dijelaskan sama Coach Renat tadi gua atau memang apa nih? Gue posting kok. Posting kalau misalnya gue lagi posting ya gue posting apa yang keluar di explore gue, biasanya ada quotes kayak gitu. Iya, cuma maksudnya Cuman kalau misalnya gue lihat secara kayak konsisten? tiba-tiba relate sama gue dan apa yang gue butuhkan, dan menurut gue orang lain relate. Jadi gini, kalau sudut pandang gue kan sosial media kan tools sebenarnya. Yang namanya tools bisa digunain kepada kebaikan, kepada keburukan. Gue tadi baru nonton karena gue diajak sama Coach Rene, gue harus riset dikit. Maksudnya gue nonton tentang ada seorang aktris dulu, dia ngomong di TEDx tentang masalah sosial media addiction yang dulu pernah dia jalanin. Terus dia sekarang jadi environmentalist, dia maksudnya dia keliling dunia buat ngelihat perbaikan-perbaikan yang harus dilakuin pada dunia, pada planet kita. Tapi dia dulu cerita, jadi dia cerita itu dia punya internal trauma, di mana waktu kecil itu dia nggak pernah dapat acceptance, dan nggak pernah dapat attention, dan dia nggak pernah being heard, nggak pernah didengar. Sehingga akhirnya ketika dia nonton dulu zaman masih televisi, dia nonton bahwasannya aktris-aktris Hollywood dan lain-lain segala macam itu mereka dapat acceptance, mereka didengar, dan mereka dapat attention orang. Karena apa? Karena mereka famous, mereka rich, karena mereka dikenal dan lain sebagainya. Akhirnya dia pengen jadi dirinya tuh seperti mereka, sampai dia akhirnya jadi aktor, jadi aktris segala macam. Terus ketika ada sosial media, dia juga cerita bahwasannya dia foto apa segala macam yang diinginkan sama orang untuk apaan? Untuk dapat acceptance, untuk dapat itu intinya. Jadi sebenarnya dari internal traumanya dia waktu kecil karena nggak pernah didengar, nggak pernah diterima, dan nggak pernah dapat attention orang. Jadi karena dia mencari attention dengan cara itu, dan sampai dia realize kalau dia tuh udah addict sama masalah itu. Sampai akhirnya dia sadar, dan akhirnya dia mau melakukan sebuah kebaikan. Dan ternyata dia nemuin sekarang sosial medianya digunakan untuk apa? Untuk sharing goods.
sharing goods yang dia lakuin, di mana dia menjaga planet ini dari kerusakan, di mana dia ngelihat satu daerah-daerah yang melakukan kerusakan terus dia kasih tahu nih ada report kayak gini harusnya seperti ini. Artinya dia sharing goods gitu. Jadi ini tools yang bisa jadi lo memberikan kebaikan di situ, atau bisa jadi lo bikin orang depresi doang dengan mempertontonkan hidup lo dan lain-lain. Terus dia bilang juga, kan gue denger juga nonton episode Coach Rene yang bilang kalau lo ngelihat di sosial media lo itu isinya foto lo semua, dia bilang itu udah ada cenderungan narsisism. Dan dia bilang sebenarnya kita nggak bisa bilang kayak gitu juga, Coach, dia bilang, karena terkadang lo harus ngelihat deeper dari itu. Apa sih yang sebenarnya tuh orang lagi pengen attention doang sebenarnya kan. Dia posting kayak gini, posting kayak gitu, mereka pengen attention. Kenapa? Karena kita udah terlalu sibuk sama gadget kita. Kita nih ngerasanya kita interact lebih banyak sama orang, tapi kita tuh sebenarnya feel isolated and lonely. Padahal kita interact kan lebih banyak kan. Dan ini gue ambil dari buku lo, Coach, Life Crisis and How to Deal with Meaninglessness. Walaupun kita ngerasa kita nih di luar nih interact dengan lebih banyak orang, mungkin followers kita ratusan ribu, mungkin ada yang jutaan, dan mungkin sekali kita posting ada ribuan komen, tapi tetap dalam dirinya mereka isolated and lonely, looking for attention. Makanya kita nih harus yang benar kata Coach Rene tadi, engage sama reality lagi. Tapi karena itu yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi gini, bukan di dunia maya itu. Iya, sharing goods gitu ya. Tapi kan bisa juga kepleset tuh. Dia sharing goods tapi disangkanya mungkin nanti pengennya ini pencitraan, pengennya ujung-ujungnya flexing tapi bukan cara money gitu loh. Apapun yang lo lakukan, komentar orang yang akan berkomentar. Lo mau sharing apapun yang baik, mau sharing apapun yang buruk, pasti orang gitu akan komentar. Iya. Karena kan semuanya persepsi. Yang paling penting kan lo tahu the truth, apa yang lo mau lakuin. Gue ngerasa ini bermanfaat buat gue, dan gue pengen orang lain merasakan manfaat yang gue manfaatkan dari tulisan ini. Yang lainnya juga bilangnya manfaat juga tuh soalnya. Apanya? Sisi yang sharing goods yang lainnya misalnya kayak begini kan pasti kan mereka berpikir bahwa ini manfaat juga buat gue ini. Ya berarti kan kita nggak bisa mengatur apa yang ada di luar. Yang bisa kita kontrol adalah internal kita kan, diri kita kan. Nah ini yang mau gue bawa ke Coach Rene, gimana cara kontrol internal kita supaya kita nggak ngerasain anxiety, depresi, dan supaya kita nggak ya nggak ngerasain stres gitu dengan melihat ini gitu, dengan melihat ini semuanya semua. Ngerasa confident gitu loh. Gue lempar aja kan. Iyalah. Ada dua kan ego tuh ya. Ego yang pertama itu ego sebagai oppressor. Gue harus lebih baik dari yang lain. Kenapa? Ya karena gue lebih baik dari yang lain. Dengan segala macam argumennya. Follower gue ada 1 juta, lo cuma 100.000. Gue lebih baik dari lo. Gue tinggalnya di Jakarta Selatan, lo tinggalnya Jakarta di Tangerang Timur, Selatan gitu misalnya gitu ya. Sama-sama selatan. Misalnya ya. Jadi ada kebutuhan untuk membandingkan bahwa gue lebih baik. Itu ego satu. Okay. Ego dua itu ego dua malah sebaliknya. Gue adalah korban. Gue jadi gini karena trauma hidup sama bapak gue yang kayak begitu. Karena gue diperlakukan sama teman kantor gue begini. Jadi semuanya salah. Gue korban soalnya. Jadi jadi dua-duanya tuh sama. Dua-duanya itu menyalahkan yang lain dan lupa bahwa ujungnya adalah gue gitu. Jadi nomor 1 mesti gimana? Ya, lu mesti bisa ngukur diri lu ada di mana. Kecenderungan lu tuh di mana? Lu ada di ego 1 atau ego 2, dan kadang-kadang malah swinging gitu kan. Untuk keadaan tertentu lu ego 1, keadaan lain lu ego 2 gitu kan. Ya, betul. Ya kan? Tapi dua-duanya punya kegemaran yang sama, nyalain orang. Ya kan? Gara-gara lo sih. Ya kan, semua karena lo gitu. Yang satu malah iya emang gue bukan apa-apa, I'm just nobody gitu. Kayaknya remah-remah momoge gitu ya. Kayak Dimas gitulah ya gitu kan, remah-remah momoge. Terus gak ada Aldan sih, jadi kita cari korban lain gitu kan. Hancuran yang satunya lagi iya, ya kan? Jadi kalau dipikir apakah lo butuh pakai atau enggak, ya ukuran lo. Gue gak bisa. Gue ternyata sangat mudah untuk terdistract. Dan kalau gue udah distracted, satu pintu keburukan membuka pada pintu-pintu keburukan yang lain. Jadi gue memilih untuk nggak buka sama sekali. Sehingga kalau nggak ada di gue mau buka apa? Lawang appsnya nggak ada. Iya. Betul ya. So that's me. Tapi lo mungkin punya self control yang lebih baik dari gue. So you can use it. Gitu. Kan ingat ya, bahwa suatu saat kita akan diminta mempertanggungjawabkan apapun yang kita bahkan pikirkan, walaupun dimaafkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tweetkan, tuliskan, itu akan ada pertanggungjawabannya. Asal lu udah confident, yakin bahwa lu udah melakukan ini dengan due process yang baik, jalankan. Tapi kalau lu masih mikir-mikir, maksudnya gue dengan lu mengomentari apakah akan memperbaiki sesuatu? Belum tentu. Lu punya ilmunya nggak? Iya, belum tentu juga. Iya nggak? Terus manfaat yang bisa lo berikan, wah ini kan biasanya banyak dong. Gue menunjukkan ketidaksukaan gue tuh kan ada manfaatnya. Ya kalau nggak kebobrokan ini akan dibiarkan. Oke, sah. Ya udah, then do it.
Tapi ingat semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bukan pada kita satu sama lain. Mohon maaf. Apa sih yang inget tweet lo tahun lalu? Lo inget gak sih? Siapa? Ada yang inget gak sih? Kecuali kalau lo lagi melakukan satu keburukan, terus tweet lo yang lalu-lalu diangkat semua, betul gak? Iya kan? Tapi gini, lo sendiri inget gak sih pernah nge-tweet itu? Suatu saat lo akan diingatkan lo. Lo pernah nulis ini, lo pernah posting ini. Dan tadi kan yang dibilang dampaknya ya. Pernah lo pikir gak sih dampak pada saat lo lagi fluxing itu apa? Ya kan? Dampaknya akhirnya memacu orang merasa bahwa ini wajar. Akan ada rentetan pertanggungjawabannya ke lu. Are you ready with that? Kalau ready ya do it. Tapi if you're not ready, don't do it. Gitu, careful. Ada satu obrolan coach kemarin menarik banget. Ini obrolan gue angkat aja lah di sini lah. Ini namanya obrolan biasa aja kok. Jadi gue lagi ngobrol. Ada satu orang perempuan sama satu orang laki-laki, kita ngobrol bertiga, ya kan? Terus di situ diceritain tentang masalah fenomena dulu kan, kalau dulu kita udah fenomena sosialita tuh kan ada dari dulu ya. Tapi yang dulu yang jadi sosialita itu ya kita tahu dia dari keluarga siapa, atau dia dari mana, atau dia dari emang udah dari keluarga kaya dan lain-lain segala macam. Tapi sekarang semua orang banyak yang act like sosialita padahal mereka bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang mampu dan lain-lain. Sampai ini para wanita-wanita yang mau jadi sosialita, mereka cari apa? Pendana. Buat ngerti nggak maksudnya pendana? Wanita-wanita cantik ini. Oh. Wanita-wanita cantik ini. Gadun. Exactly kayak gitu. Gadun. Saking mereka mau jadi sosialita, kenapa? Karena dulu mungkin ya nggak terlalu terpampang, nggak terlalu bisa diakses sama semua orang. Kehidupan sosialita dulu nggak seperti sekarang yang kapan aja kita lihat tuh ada. Sehingga orang-orang nggak mampu, gue pengen kayak dia nih. Yang tadi highlight hidup yang disampaikan, akhirnya gue pengen, kok gue ada di sini-sini sih, hidup gue kayak begini sih, gue nggak bisa beli tas yang bagus sih, gini segala macam. Akhirnya segala macam cara dihalalkan sampai menjadi mencari sponsor, bahasa kasar itu. Dan itu realita yang terjadi, dan itu dari obrolan kita di meja sambil ngopi gitu. This is happening. Karena apa? Karena mempertontonkan sesuatu dan yang lain akhirnya memaksakan diri untuk itu. Jadi maksud gue nih coach, orang udah nggak punya jati dirinya sendiri. They wanna be like someone. Mereka mau ikutin. Mereka nggak mau. Tadi yang gue bilang awal. Pertama mereka ngelihat highlight, lalu mereka insecure dengan dirinya. Mereka mau feel secure. Untuk gue feel secure apa? Gue harus jadi seperti orang yang gue lihat ini, ya kan? Itu yang kedua. Ini jadi social currency. Dimana kalau gue dapat attention orang, gue akan ngerasa lebih baik. Ya kan, gue jadi sosialita, orang jadi attention ke gue. Wah gila keren bajunya sekarang ya, wah gila tasnya bagus ya, segala macam kayak gitu. Yang ketiga FOMO, gue takut keikutan orang-orang pada kayak gini, gue enggak. Dan kalau dipikir ya, ini nggak semua ya, jangan serang gue nih ya, ini sebagian lah. Rata-rata kayak gitu OKB nggak sih? Bukan OKB, bahkan ya, mereka nggak punya apa-apa, dan bahkan di rumahnya mereka mungkin orang tuanya hidup dengan keadaan yang rusak parah. Ada satu cerita ya, gue dengar dia bahkan berhutang untuk punya mobil mewah. Bela-belain ya. Rumahnya itu kontrak. Lo ngebayang nggak? Okay. Jadi habis kenapa? Karena kalau pakai mobil kan dilihat orang. Oh ya. Tapi kalau rumah kan belum tentu. Gini coach, Amin, orang-orang yang maaf ya, ini nggak semua. Bahkan bagus ya. Ini gue mau disclaimer gini, Pak Sudirman Said yang kita bahas ya, sempat syuting juga. Kan beliau bilang bahwa ketika bermewah-mewah, berflexing-flexing, kan beliau mencontohkan 9 naga ya. Iya. 9 naga itu lihat deh, itu kurang kaya apa, tapi nggak flexing tuh dan seterusnya. Mungkin dulunya orang-orang susah apa segala macam, akhirnya sukses dan seterusnya. Dilihat dari sini maksudnya gimana ya? Memang iya, ada orang yang dulu hidupnya susah apa segala macam, ketika sukses nggak semuanya dia tiba-tiba langsung kaget gitu, silau. Ada juga tapi sebagian yang memang rata-rata orang susah akhirnya mereka ini melihat sosial media, lagi-lagi balik ke sini sebenarnya. Yang benar Renat bilang highlight ini kan tajam banget ya. Nah, sehingga orang-orang yang mungkin kalangan-kalangan yang mohon maaf susah itu ngelihat, wow, bener, gue pengen kayak jadi kayak dia nih. Nah, ini yang jadi persoalan, meskipun orang-orang yang susah juga nggak semuanya kayak gitu. Gue nggak mau ngejudge, makanya gue pakai contoh pada diri gue. Gue pakai diri gue, oke. Nggak semua orang susah ya maksudnya ya. Ini oknum lah gue sebutnya. Iya. Tadi perkataannya menarik. Mereka yang benar-benar kaya akhirnya mereka menyembunyikan kekayaan mereka dan hidup biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka realitanya memang kaya. Oke, itu sama kayak gue, contoh. Gue alhamdulillah, syukurillah. Kenapa lu bilang tadi Nat lu jarang posting Nat, kecuali posting-posting yang menurut gue relate dan lain-lain segala macam dan bermanfaat buat gue, dan gue pengen orang lain dapat manfaat juga, maksudnya ngerasain apa yang gue rasain. Karena kan ada hadis kan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri sendiri. Nah, gue mencintai nasihat itu yang ternyata membuat gue
wah gue dapat satu insight yang bagus yang bikin gue jadi termotivasi. Gue pengen orang lain juga ngerasain apa yang gue rasain. Itu gue lakuin, oke. Kenapa gue jarang posting Der? Karena gue konten dengan kehidupan reality gue. Gue spend time sama keluarga, walaupun ya bini gue juga kadang-kadang main handphone mulu lo, tapi kan handphone kita kan isinya apaan kita tahu sendiri, balas segala macam yang perlu dibalas, yang urgent, report dan lain-lain segala macam. Nggak, ya, walaupun juga sosial media juga kita scroll, tapi gue udah konten gitu sehingga gue nggak perlu mempertontonkan atau melooking attention dari luar karena gue udah dapat dari orang di sekitar gue attention itu. Tapi ada sebagian orang yang mereka kelihatannya hidupnya seru dan lain-lain segala macam, tapi mereka selalu posting, mereka lonely. Mereka butuh orang ngobrol, mereka butuh connection. Dan ini realitanya. Kenapa? Karena lo akhirnya hidupnya ada di dunia maya bukan dunia realita, karena mereka lonely di dunia realitanya. Ternyata yang mahal tuh kalau gitu ya. Benar nggak Renat, Derry? Perasaan bahwa kita cukup. Bener gak sih? Itu Perasaan bahwa kita mahal disayang, perasaan bahwa kita sudah diperhatikan. Kalaupun tidak diperhatikan oleh manusia, kita diperhatikan oleh Sang Maha, gitu kan. Ada satu waktu nanti di mana anak kita aja nggak inget kita, cucu kita aja samar-samar ingetnya, betul ya? Bahkan ada satu waktu di mana kita nggak pernah ada ingatan tentang namanya Renat, Rene, Derry itu nggak ada. Cuman sekarang ini aja kan kita lagi ngerasa kita penting. Tapi ada satu masa di mana kita nggak diinget. Nggak ada. Sepenting apa sih lu? Bahkan bukan sebagai diri ini, tapi sebagai manusia. Kalau katanya para saintis kan 13,berapa tahun Renat? 13,8 miliar tahun nih yang namanya alam semesta ini. Ya, bumi itu berapa sih umurnya? Jadi bener gak sih? Semua si Carl Sagan tuh pernah bikin buku judulnya Pale Blue Dot. Jadi waktu Viking 2 itu alat antariksa yang dikirim oleh NASA berada pada titik di Jupiter, terus ngambil foto, terus kelihatan yang namanya bumi itu cuman satu dot kecil. Oh ya? Pale Blue Dot, nanti di kalau Pale Blue Dot judulnya deh. Carl Sagan. Ya, dan di situ dia cuman bilang semua sejarah kehidupan kita, semua perasaan kita, emosi dari orang yang pernah, masih dan akan ada, ya di situ doang. Kita akan dilupakan dan kita nggak sepenting itu. Kita emang gak penting ternyata. Cuman yang mementingkan kita ya Allah aja. Kita punya gak kesadaran ini? Pale blue. Bukan buku, tulis aja Pale Blue Dot. Dia gak buku kan, bukan buku ya? Foto. Pale terus blue dot dot. Nah itu di kanan ya. Coba image. Image. Ini. Lu kebayang gak sih? Oh, fotograf apa tadi? Jadi lihat tuh, ya Pale Blue Dot. Jadi lo ngebayang nggak? Ini bumi di foto dari Saturnus atau dari Jupiter, gue lupa. Cuman itu aja. Bulat apa datar? Aduh, panjang lagi. Anda masuk di waktu yang tak tepat ya. Nanti ada debatnya ya. Nah, itu tuh, lihat tuh. That's Earth tuh. Cuman itu. Oh, berarti bulat nah. Tuh. Lihat kata orang flat Earth nih CGI. Jangan dialihkan yang mana dulu. channel yang mana yang penting. FE 101. Jadi artinya apa? Kalau ngelihat kayak gini sih ya look again. Sepenting apa sih lo, bro? Iya nggak? Mau the single pixel is us. All of us. Mau nggak sih? Lu cuma ngomong mau datar kayak mau bulat gitu kan? Ya, argumen lo sepenting apa sih? Betul. Argumen lo tentang apapun yang lo anggap paling penting, sepenting apa sih? Sebenarnya ada satu poin yang mau gue share coach, tapi sebelum gue share itu gue pengen remind you lagi dan gue pengen lo coba elaborate dikit. Gue tuh tertarik banget sama salah satu di tulisan coach Rene ini yang dibilang gimana lo cara identify diri lo? Apakah lo identify diri lo berdasarkan apa? Horoskop, berdasarkan MBTI test lo, atau lo berdasarkan apa? Lo jadi mendefine diri lo dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak mendefinisikan diri lo gitu. Please elaborate that coach. Kenapa orang-orang nih sekarang pada kehilangan jati diri coach? Kenapa mereka kehilangan jati diri dan mereka kita semua pasti insya Allah sini nggak percaya horoskopan kan di sini kan insya Allah. Enggak sih, gue enggak. Okay. Tapi gue sering ketemu sama orang kayak gini. Lo sebagai Cancer gue nggak percaya kayak gitu. Gak gitu. Jadi gini, gue tuh sering banget. Gue pernah ketemu sama orang misalnya kayak gini. Oh lu ini banget ya misalnya. Gue nggak tahu sih ini apaan. Misalnya gue asal-asal nyebut Capricorn. Misalnya gini. Lu setia banget lu. Berarti lu Capricorn ya. Lu akhir ini ya. Berarti Capricorn lu setia ya.
Gue yakin kalau kita riset pasti banyak orang Capricorn yang gak setia. Gue yakin. Gak mungkin semua yang lahir di bulan itu setia. Gue yakin. Gak tahu kenapa gue yakin gitu. Maksud gue orang tuh pada kayak gitu. Gue orangnya baper karena gue Virgo. gue ini misalnya gitu. Lu kok mendefine diri lu dengan itu? Terus dari mana nih riset orang di psikologi, di psychiatry, pengalaman masa lalunya, kondisi dan situasi yang dia punya, bagaimana dia dibesarkan tuh kemana? Iya, Kalau iya, cuma iya. waktu tanggal lahir dan jam kita. Maksud gue coach, please elaborate coach, bagaimana orang-orang yang masih identify dirinya berdasarkan hal-hal lain yang seharusnya dia nggak identify dirinya dengan itu. Mau gue patahin langsung nggak? Ini gue soalnya dapat dari Iya, insight iya. Mau gue patahin langsung nggak? Boleh. Tahu program Planet Remaja dulu di Antv? Itu saya hostnya. Saya hostnya. Dan saya tipu Anda semua dengan ada horoskop yang Phil Collins teng 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 gitu kan. Gue bikin sama tim kreatif. Der tag VO-nya susun. Capricorn belum nih. Apa ya kira-kira Capricorn ya? Yaudah deh ini aja deh. Rezeki lancar. Gue tipu lo semua lo. Gue tipu Anda semua. Lo nonton Virgo asmara setia. Tahu dari mana? Gue ngasal. Wallah gue ngasal. Itu cerita dulu ya. Artinya ini kan gini, ada nggak tepat juga kalau semua itu kita tiadakan kayak feng shui gitu segala macam gitu ya. Itu kan ilmu membaca pola. Sebenarnya kan ilmu membaca pola. Jadi dia nggak mungkin ngelihat dari satu sampel. Kalau lo ngelihat dari satu sampel kayak lo kemarin ya itu nggak berguna sama sekali. Kan? Ya kan? Tapi karena dia melihat di ribuan atau bahkan selama puluhan tahun dia ngelihat, oh ternyata kalau rumah di samping kali itu ada resiko ini, resiko itu kan itu sebenarnya logika, ya. Berangkat dari mana? Logika pengamatan. Dan itu sangat nyata, diizinkan, boleh. Lo mengamati boleh, tapi lo nggak boleh menjadikan itu sebagai keyakinan. Satu keyakinan. Itu nggak boleh. Kan masalahnya kalau kayak gini rezeki nggak masuk, Nah, apa segala macam. Itu nggak boleh. Tatoyurnya kan di situ. Nah, ini yang berbahaya adalah saat ini itu dijadikan kebenaran. Jadi sebenarnya kayak buku-buku yang Renat bawa itu kan buku-buku pengamatan. Iya, Ya kan good to membuat great. pola. Iya Ya, kan? ya. Bagus, mengamati itu bagus. Tapi kemudian lo menganggap itu sebagai kebenaran dan menafikan yang lain bahwa sorry ya gue nggak percaya kayak gituan karena gue Cancer tikus air gitu. Gue nggak percaya kayak gituan. Ya itu kan udah mulai ngaco gitu ya. Iya kan? Nah, mengenal diri problemnya sekarang ini dipopkan oleh banyak orang juga, dipopulerkan. Lo kenali diri lo dong, makanya ambil MBTI, makanya ambil personality plus, makanya ambil ini. Terus kemudian bukannya dia gunakan itu untuk menjadi lebih berguna, dia jadikan itu sebagai alat untuk alasan menolak, minta dipahami. Karena gue tuh introverted, kenapa bos gue si Renat naruh gue di tempat ini? Salah dia dong kalau gue nggak perform. Lah, lu jadi nyalain orang dong artinya. Lu menggunakan alat itu untuk membenarkan lu. Jadi mesti gimana sih mengenal diri? Gue berargumen dari guru-guru kita juga bahwa mengenal diri adalah proses yang nggak akan selesai sampai lo mati. Keberhasilan lu mengelola diri itu, ya, buktinya adalah bagaimana lu bisa membuat ego lu tuh tunduk. Jadi sejatinya mengenal diri itu adalah sama dengan menguliti diri. Nggak nyaman, painful. Lo akan banyak bertemu dengan orang yang mengatakan lo ngaco, itu nggak benar, dan lo harus mengatakan ke diri lo, dia mungkin benar, gue mungkin salah, karena itu jauh lebih waras. Dan itu painful, sangat jauh painful. Lebih waras daripada gue mengatakan semua salah karena gue benar. Itu berisiko. Berisiko akhirnya lu merasa itu tadi karena gue Cancer tikus air, gue benar dengan apapun pemahaman gue ini. Lo dari harusnya memahami gue, semua lo di sini harusnya memahami gue karena inilah gue. Loh, yang masa gitu? Lah, artinya lo sibuk minta dipahami, bukan sibuk memahami. Nah, menguliti diri itu artinya mengenali titik-titik lemah lo. Gue tuh gampang banget kok dikenali. Sebenarnya semua orang di sekeliling lo udah ngelihat itu ego lo lagi ngomong. Tapi lo nggak bisa lihat. Masih ingat ya peribahasa ya, gajah di seberang lautan kelihatan, kuman di depan lo nggak kelihatan. Sorry kebalik, gajah di pelupuk mata lo, ya itu nggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan lo lihat, nampak jelas. Kita bisa lihat ini di semua orang. Tapi mau nggak sih kita punya komunikasi otentik untuk mengatakan dari Renat ini kayaknya yang bicara ego lo. Dan lebih hebat lagi, sebelum ego lo muncul, lo udah mengenali itu. Dan ada sebenarnya salah satu powerful tools yang udah diajarkan yang bisa ngancurin ego kita ke dasar-dasarnya. Apa tuh? Penghambaan. Oh. Penghambaan diri. Penghambaan diri ke siapa?
Kerong. Jadi gue waktu kemarin ngomong tentang masalah sosial media, di akhir tuh gue mengutip tentang masalah ini. Makanya tadi gue mancing Coach Reni dulu untuk ngomong tentang masalah identify yourself, karena gue mau nyampein ini. Sebenarnya bridgingnya gue menggunakan Coach Reni, sorry Coach. Baik. Oke. Terus gimana? Karena relate. Jadi gini, gue pernah dengar salah seorang speaker dia dari UK. Dia bilang, dia ngasih advice ke para daughters, dia bilang para fathers untuk daughtersnya, dia bilang kayak gitu. Make sure, dia bilang kalau lo punya anak perempuan, make sure she feels beautiful, make sure she feels intelligent, make sure she feels safe, secure. Karena kalau seandainya dia kan ngerasain itu semua, dia akan go to society, dan society is the scariest place. It's a nasty place untuk ngelihat validasi. Dia bilang kayak gitu. Terus terakhirnya dia bilang kayak gini, kita semua ini hamba, dia bilang. Kita nih hamba, kita nih social animal. Dia ngebahas kayak gitu. Kita nih social animal. Kita dia ngasih salah satu ilustrasi saat itu. Gue punya teman, dia bilang teman gue ini perempuan. Nah wanita ini dia waktu itu pakai high heels dan kakinya lecet dan luka-luka. Dia bilang. Terus gue tanya sama dia, kenapa lu pakai sepatu itu? Terus dia bilang, karena it makes me looks good. Terus dia bilang, by whose definition? Definisi siapa yang bilang looks good itu pakai high heels? Dia bilang kayak gitu. Terus kenapa lu masih pakai? Because I feel good. If you ask your feet that question, it will testify against you. Dia bilang, jadi lu tanya sama kaki lu, dia bakal testify ngelawan statement yang keluar dari mulut lu karena dia berdarah tuh. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya she took her shoes off. Dengan question is very powerful. Sekarang kita tanya sama diri kita, who am I? Gue siapa? Untuk apa gue diciptakan? Jadi ask yourself that. Nah di situ dia bilang, lu nih hamba. Lu nih hamba Allah. Hamba itu artinya apa? Slave kan? Slave of Allah. Slave apa? Budak. Budak kan gak punya pilihan. Ditentukan baginya, diberikan baginya apa yang diberikan, dan diterima baginya apa yang diterima. Dia bilang lo gak akan pernah merdeka dan gak pernah akan achieve freedom selama lo gak accept kalau lo harus menghambakan diri lo sama Tuhan lo. Kan kayak counterintuitif ya sebenarnya. Karena kalau lu nggak menghamba kepadanya, lu akan menghamba pada apapun yang lain. Gitu Iya, kan? exactly. Lu menghamba pada postingan lo, lu menghamba pada akun lo, lu menghamba pada barang-barang yang lu punya. Iya, ujung-ujungnya berhala-berhala baru. Dan dia melanjutkan, dia bilang kayak gini. Lo menjadi hamba, dia bilang kayak gitu. By nature aja lo udah hamba, karena lo gak punya pilihan. Lo gak bisa milih lo lahir kulit putih atau kulit hitam. Lo gak bisa milih keluarga lo kaya apa keluarga lo miskin. Lo gak bisa milih siapa bapak lo, siapa ibu lo. Lo gak bisa milih lo ras apa, lahir di negara apa. Dipilihkan bagi lo, ditentukan bagi lo. Dari situ aja lo udah jadi hamba. Hamba itu. Oke, satu. Yang kedua, lo hamba dari desire lo sendiri, dia bilang. Lo marah, lo dari rage, lo lampiasin. Padahal mungkin melampiaskan itu buruk buat lo. Ya kan? Tapi lo hamba, lo dihambakan sama desire lo sendiri, dia bilang. Lo dihambakan ketika lo lagi pengen, ngerti kan pengen maksud gue? Lo lampiasin. Pakai apapun caranya. Dengan apapun caranya. Ya kan? Apapun. Lo pokoknya jadi hamba dari desire lo, lapar lo, makan lo ini segala macam, lo hamba dari desire lo. Oke, yang ketiga dia bilang lo hamba dari apa yang kita bicarain sekarang, hamba dari apa? Social pressure. We are social animal. Kayak tadi dia bilang, lu pakai high heels atau lu berdandan, lu begini, lu membuat shape diri lu pakai ini dan lain-lain. Kenapa? Karena advertisement campaign. Advertisement campaign yang bilang beauty is like this. Yang lu ajarin ke orang-orang, bagaimana caranya men-shape behavior orang agar menjadi itu. Cantik tuh putih. Ya sebenarnya yang lu lagi ajarin Cantik ini lu kan tuh nge-shape. mancung. Kalau lu nge-shape dengan message-message yang bagus seperti itu. Padahal maksudnya kita nih nggak pernah dilihat Allah bilang kita nggak ngelihat lu dari rupa lu dan dari apa yang lu punya, tapi kita ngelihat dari qulubikum, bukan dari suarikum tapi dari qulubikum, dari hati-hati kalian. Nah itu tuh yang mesti kita tahu tuh. Jadi hamba Allah itu seperti apa. Karena dia bilang kalau lu nggak menghambakan diri kepada Allah, lu akan jadi budak either dari nature lo. Nah ketika lo menghambakan diri kepada Allah, lo katakan oke, Allah menentukan bagi gue lahir di keluarga yang miskin. Allah lahir gini, pasti menurut Allah itu yang terbaik. Lo terbebas dan lo freedom dari ketidakterimaan lo atas apa yang ditakdirkan pada diri lo. Sebagian orang gak bisa terima. Kenapa? Tapi ketika lihat Allah lebih tahu gue dibanding gue tahu diri gue lebih baik buat gue apaan. Sehingga lo terima dan lo bersyukur dengan apa yang Allah dapetin. Ini keren deh message dia waktu itu. Terus yang kedua dia bilang, lo hamba dari desire lo tinggal bilang, Rob lo bilang kalau misalnya lo mau marah disuruh tahan amarah lo. Ya lo akan tahan amarah lo. Dengan menahan amarah lo akan timbul outcome yang baik buat diri lo. Terus gue lagi pengen, tapi Allah bilang boleh kepada yang halal bagi lo. Yang akhirnya terjagalah baik, lo gak kena penyakit kelamin seksual dan segala macam, zina dan lain-lain, dan jadi baik buat lo. Jadi lo memiliki freedom dengan lo menghambakan kepada satu, lo nggak fokus lagi sama yang lain, lo achieve the true freedom.
Dan orang yang bilang, gue orang paling free di atas muka bumi. Gue orang paling free, gue mau ngapain aja gue nggak bisa. Siapa bilang? Lu hamba dari desire lu kok. Lu hamba dari urges lu kok. Lu bilang lu orang paling free, gue mau ngapain aja terserah gue. Tambah satu lagi, hamba dari intelektual lo. Dan ini paling mengerikan kan, karena gue paling cerdas, orang ini paling pintar, jadi gue ngikutin dia, gitu kan, itu juga intelek kan. Jadi sama. Dan yang ketiga hamba dari social pressure tadi, Der. Ketika kita bilang gue pakai baju gini karena Rob, gue ridho kalau gue pakai baju kayak gini. Bodoh amat orang mau ngomong apaan. Ya enggak? Dia enggak jadi hamba lagi dari social, enggak jadi hamba lagi dari society. Sehingga lu bisa achieve the true freedom ketika lu menghambakan diri lu kepada pencipta lu. Otherwise lu akan dihambakan dan diperbudak oleh selainnya, dan ketika lu diperbudak selainnya lu akan hancur. Masya Allah. Bener ya. Dalam. Kayak cerita bapak sama anak tadi ya. Cek tuh, lu make sure tuh anak perempuan lu tuh. Iya. Kalau namanya self worth, dan kabar buruknya kita justru sekarang diajarkan konsep yang serupa tapi sangat berbeda dalam esensinya. Namanya self love. Gitu, kayak gue nggak mau ngapa-ngapain hari ini. Hashtag self love, love me gitu ya kan, self love. Jadi lu bukan memacu diri lu untuk lebih baik, lu mencari excuse untuk sebenarnya menunjukkan bagaimana lu tunduk sama yang tadi Renat bilang, desire lu adalah lu nggak mau ngapa-ngapain, desire lu adalah lu mau bego-begoan aja, akhirnya itu bertahan dan dirayakan. Padahal gini, momen untuk kita istirahat itu kan momen yang sangat normal. Tapi kalau kita merasa nggak mau ngapa-ngapain, itu udah nggak normal. Nah, kewajaran ini aja sih yang kita angkat sih, Der. Waduh, ini pas banget untuk lebih detailnya. Ini kan nggak mungkin kita bahas ini semua ya. Nah, kita kebetulan lagi buka workshop ya. Nggak ada ya. Nggak ada, serius. Jadi ini kalau pengen tahu lebih lanjut ya, menata hidup yang benar. Insya Allah bukunya Coach Rene ini menjadi solusi nih yang paling solutif. Ada loh, beneran loh yang Life buku yang crisis itu. Ya, untuk informasi lebih lanjut teman-teman coba buka deh. Coba lu sebagai readernya bukunya Coach Rene, coba mungkin testimoni lah. Apa yang lo dapat dari bukunya Coach Rene yang baru? Banyak hal. Coba contohnya. Gue salah satunya adalah ya sebenarnya gue kan langsung ngobrol sama orangnya langsung ya. Yeah. Gue alhamdulillah dapat privilege buat ngobrol sama beliau seminggu sekali. Betul. Dan lo tadi lu mention berkali-kali kan. Ini gue dapat dari bukunya Coach Rene, ini gue dapat dari bukunya Coach Rene gitu. Itu kan? semua. Berarti gue bisa mendefinisikan ini semua. Bahkan gue bisa bikin konten tentang depresi dan lain segala macam tadi. Itu gue baca dari buku Coach Rene. Masya Allah. Dan gue elaborate sedikit. Dan gue nambahin dengan apa yang gue punya sedikit tadi. Kayak tadi gue tambahin ini sebenarnya udah ada di konten gue yang sebelumnya. Cuman gue mau tekankan lagi di sini. Tapi keren Coach. Ini ada satu terakhir nih Coach mungkin dari gue. Jadi gue ngeliat problem ini nih semua berawal dari insecurity Coach, gitu kan. Nah dari insecurity ini akhirnya timbul arogansi, akhirnya timbul narsisisme dan lain-lain segala macam. Sebenarnya yang ada di dalam mereka insecurity gitu. Nah gue pengen ngeliat kayak tadi self love yang lo bilang itu kan membuat diri lo menjadi lebih confident. Nah kan ada difference between arrogant sama confident. Karena orang yang arrogant ini ngerasa dirinya confident padahal mereka arrogant. Nah gue pengen Coach lu bedah tentang ini Coach, karena ini penting banget. Boleh kita bahas ya. Iya. Menarik tuh antara di pekan depan aja. Arrogance dan confidence. Iya. Menarik. Soalnya tipis-tipis ya. Karena mereka mengakui bahwa iya ini menurut gue benar. Dua-duanya mirip tuh. Gue being confident kok. Tuh kan? Gue nggak arrogant, gue lagi percaya diri ini. Iya, exactly. Dua-duanya kan bener tuh. Maksudnya ini apakah sama dengan menghidup yang sama? Oh malah gue berbeda. Jawab dulu sangat berbeda. Bukan dari ibu yang sama ya? Beda. Ibunya siapa? Ego. Ego. Oh. Masih kan tadi yang ini clue dikit ya sebelum kita bahas secara panjang lebar. Kan tadi ego ada ego satu ya. Ego satu tuh diktatorial, oppressor. Nah ini biasanya anaknya adalah arrogant. Itu tuh. Kalau yang satu lagi masih ingat ego 2. Oh itu Gua anaknya korban. Confident. Bukan, Victim korban. mentality, ya? Korban ini adalah anaknya nggak ada yang baik. Anak ego tuh nggak ada yang Oh iya pasti lah. Namanya victim mentality. Ya gue tuh korban, I'm nobody. Salah lo semua. Tuh. Oh. Nanti kita bahas bahas di pekan depan ya. Ini seru nih kayak gini nih. Ini antara arrogant. Terima kasih ya. Gue senang sekali buku gue dipromosikan. Iya dong, harus dong. Nih informasi lebih lanjut kalau pengen tahu bukunya Coach Rene yang baru ada di deskripsi di bawah. Penulis itu senang bukunya dibaca. Tapi yang kedua? penulis itu lebih senang bukunya dibeli. Terima kasih. Next week kita bahas. Coach kasih solusi.